Dulu, di tanah ini, langit berselimut asap, dan bumi basah oleh air mata. Para pahlawan, Mereka berjalan dalam senyap, menyusuri gelap demi cahaya, menggenggam luka demi merdeka. Mereka tak menuntut apa-apa, hanya satu: untuk hak, untuk suara, untuk merdeka. Kini kita berdiri di atas tanah yang dulu bergetar oleh langkah mereka. Lihat bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk hari ini. Pemain oriental sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Kehidupan kelam di balik cerianya sebuah pertunjukan sirkus. Melaporkan dugaan eksploitasi yang mereka terima. Eksploitasi telah terjadi sejak puluhan tahun. Lantas bagaimana kisah di balik gemerlap sirkus Taman Safari? Saya melahirkan, anak saya juga dipisahkan dari saya. Tidak tak disiksa dan dieksploitasi selama bekerja menjadi pemain sirkus. Tidak salah satunya. Di sebuah sudut Universitas Jambi, tersembunyi di antara rutinitas kuliah dan hiruk-pikuk kuliah, 5 mahasiswa yang dipertemukan oleh satu hal: ketidakadilan yang tak bisa lagi mereka abaikan. 3 dari Ruber A, Marlo, Satrio, Apriona. 2 dari Ruber B, Azizah dan Rizky. Mereka bukan aktivis, bukan juga tokoh besar. Hanya 5 suara muda yang memilih untuk peduli. Pada pagi hari, Satrio adalah orang yang pertama kali datang ke kelas. Dan di satu sisi, Marlo masih tertidur dan terbangun oleh telepon dari Satrio. Dan di sini Satrio menelpon Marlo karena ingin menyampaikan tentang berita yang barusan ia lihat, yaitu tentang korban eksploitasi di Taman Safari, yaitu pemain sirkus Oci. Serius? Kamu lihat di mana? Udah bentar aku cek ya. Dan setelah Marlo cek sendiri tentang berita yang disampaikan Satrio, ternyata berita tersebut memang benar. Dan dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Dan tak lama setelah itu, Apriona pergi ke kampus dan diikuti oleh Marlo juga. Kelas Ruber A. Halo guys, selamat pagi. Iya, soalnya tadi malam aku tidurnya telat karena ngerjain tugas. Itulah. Jadi ini rasanya belum masuk. Bagus sih. Ini aja aku bangun karena Satrio sih nelfon. Satrio nelfon kamu bilangin apa? Oh, Satrio nelfon aku tadi pagi karena ada pemain sirkus yang dieksploitasi dan mereka tuh nggak digaji. Coba lihatin sih. Hah? Serius? Iya, lihat nih beritanya. Ini tuh sumpah para ini tuh sangat melanggar hak asasi manusia loh. Kita kan hidup sekarang sudah merdeka. Kayak ini seakan-akan kita belum merdeka loh. Gila, parah. Kasihan banget gak sih mereka? Ini sana. Bisa berapa? Ya udah. Tapi kita lanjutkan aja ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Udah ada yang tahu materi hari ini?
Belum, Pak. Jadi materi hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa itu hak? Hak adalah keuntungan atau kesempatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat dalam suatu negara yang akan dilindungi, dan orang-orang itu memiliki hak dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi adapun hak-hak warga negara contohnya seperti yang pertama, hak asasi atas kehidupan, hak asasi atas kebebasan, dan hak asasi atas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Anak-anak, apakah materi hak-hak dan kewajiban warga negara ini ada yang ingin kalian tanyakan? Jadi Pak, saya Pak, bahkan di dalam negara ini kita sebagai masyarakat itu diberikan hak-hak. Nah, saya tadi pagi ada membaca sebuah berita Pak, bahwa di suatu daerah itu terjadi pengeksploitasian di sebuah sirkus Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, apa tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih. Kita sebagai warga negara, sejak kita lahir kita dilindungi oleh hak asasi manusia. Jadi kabar yang beredar pada eksploitasi para pemain sirkus di Taman Safari itu sangat-sangat melanggar HAM, yaitu hak asasi manusia. Dan Bapak juga sedih mendengar berita tersebut. Seakan-akan kita hidup di masa pra-kemerdekaan, di mana para masyarakat masih dalam jajahan para tentara Belanda ataupun tentara Jepang. Dan ini orang tua Bapak pernah bercerita kepada Bapak bagaimana pada masa pra-kemerdekaan para masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja dan tidak digaji. Dan kejadian ini sangat sama dengan pada masa pra-kemerdekaan. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Saya juga ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Menurut Bapak, bagaimana kita bisa membantu mereka sedangkan kita terhalang jarak dengan mereka? Apakah ada cara yang bisa membantu mereka? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalian adalah generasi muda yang mampu untuk mendekatkan keadilan bagi para mereka. Kita sekarang kan sudah hidup di zaman canggihnya teknologi, dan kita bisa menyebarkan, luaskan berita dengan cara apa saja melalui teknologi, seperti membuat poster, membuat video, ataupun baik, untuk materi saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan, sangat baik. Dan jika kalian ingin mendukung mereka, usahakanlah sebaiknya. Dan itu merupakan tindakan yang baik dan bagus. Baik, sekian materi dari saya. Pak, terima kasih Pak. Dan setelah selesai kelas, mereka berkumpul kembali. Oh iya guys, kalian punya ide nggak sih buat mencari keadilan bagi para pemain sirkus itu? Kalau tentang idenya sih belum ada ya. Gimana kalau kita memang bantu mereka sih? Nah, lihat mau ide kita beda sama cari cepat dulu. Boleh sih, Ya. kita dulu. Ya, ngomong-ngomong gimana tadi idemu itu? Nah, kan jadi gini, kebetulan kita tadi kan habis kelas ya, Pak. Nah, Bapak sendiri kan membahas tentang kemajuan teknologi berupa iklan, poster, iklan di media sosial. Ya. Betul sih. Dan kita kan tahu kalau zaman sekarang tuh kita untuk menyampaikan sesuatu nggak harus secara langsung. Kita bisa membantu mereka yang ada di sana untuk mencari keadilan. Kita bisa membuat poster, video, dan lain-lain sehingga berita ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Sehingga kita berharap semoga mereka di sana mendapat keadilan. Ya, bagus sih, setuju aja. Ya. Itu cukup mudah sih untuk dilakukan. Untuk sekarang kalian sibuk nggak? Atau di sini ada kegiatan lain nggak? Enggak. Kalau enggak, kita buat sekarang aja. Soalnya itu kan nggak terlalu ribet untuk dikerjakan. Boleh? Mereka pun langsung membuat poster tentang pemain sirkus yang dieksploitasi.
Dan mereka berbincang untuk menambahkan akun media sosial, berharap mendapatkan anggota di komunitas mereka. Gimana guys? Udah bagus belum sih? Menurutku udah pas sih. Tapi gimana kalau kita tambahin akun media sosial? Kayak kita buat komunitas gitu. Jadi bagi kalian gimana? Ya. Dia bagus sih, setuju. Nah, selanjutnya untuk namanya sih. Menurut kamu, Sat, namanya apa? Mungkin karena kita tentang persirkusan, mungkin karena kita penggerakan, mungkin gimana kalau kita buat gerakan sirkus? Itu ide bagus sih. Tapi kan gagasan kita utama keadilan. Ya. Gimana kalau ujungnya kita kasih adil aja? Jadi gerakan sirkus adil. Boleh tuh, Iya, bagus tuh. Iya. Berarti Sehingga sesuai dengan gagasan utama kita. Ya. Berarti aku buat. Setelah mereka selesai mencetak posternya, mereka pun langsung menuju mading untuk menempel posternya. Kelas Ruber B. Azizah tidak sengaja melihat poster yang ditempelkan oleh komunitas gerakan sirkus adil. Dan setelah itu, Azizah pun masuk ke kelas dan mereka berdua menunggu dosen mereka hingga datang. Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Jadi anak-anak, di dalam kehidupan ini ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu aspek keadilan dan kewajiban. Nah, karena kita ini dalam lingkup suatu negara, kita sebagai masyarakat itu harus memiliki kedua aspek tersebut. Nah, di bagian dari aspek yang keadilan, kita itu harus mendapatkan keadilan, sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Serius? Baik, mungkin hanya itu saja yang terima kasih. Dan saat setelah selesai kelas, Azizah dan Rizky pun keluar. Tahu nggak ada berita loh? Berita apa? Berita pemain sirkus yang tidak ada janjiannya ya. Kamu lihat di mana? Ada di berita, dan di Mading juga ada loh. Ayo kita lihat. Ayo. Ini loh Rizky beritanya. Oh iya ya. Ini terjadinya di Taman Safari. Ini ada akunnya nih. Kita lihat yuk. Yuk kita cek. Azizah dan Rizky berminat untuk bergabung kepada komunitas gerakan sirkus adil. Para anggota komunitas berbincang-bincang di Taman Universitas Jambi tentang langkah selanjutnya. Tak lama kemudian datanglah Azizah dan Rizky untuk bergabung kepada komunitas tersebut. Gerakan sirkus adil. Iya, benar, Kak. Apakah boleh kami gabung dengan komunitas kakak? Tentu saja boleh. Silakan, Kak, duduk. Silakan, Kak. Dan akhirnya para anggota berkumpul lengkap dan mereka membicarakan tentang membuat poster, menyebarkan, dan membuat video. Di sini aku udah nge-print untuk beberapa poster yang harus kita tempelkan dan kita sebarkan supaya warga kampus bisa tahu bahwa ada komunitas seperti kita yang memperjuangkan keadilan. Tugas kita di sini cuma ikutan satu hari. Jika kalian tempel pasti sebarkan aja. Dan setelah mereka berkumpul,
Masing-masing dari mereka ditugaskan untuk menempelkan poster lebih banyak di dinding-dinding kampus, berharap lebih banyak orang yang akan bergabung kepada komunitasnya. Dan setelah mereka menempel poster, mereka berkumpul kembali dan membuat video. Dan juga videonya diunggah mereka di akun Instagram. Hai para oknum-oknum di luar sana, di mana keadilan itu sekarang? Manakah? Apakah kita sudah merdeka atau kita hanya mengganti seragam saja? Lihatlah mereka, para pemain sirkus Oci. Mereka bagaikan zaman pra kemerdekaan. Mereka dipekerjakan, tidak digaji. Di mana hak-hak mereka sebagai manusia di Indonesia? Kita tahu, sejak kecil HAM yang melindungi mereka, hak asasi manusia yang melindungi mereka. Kami, para pemuda, sangat menjunjung tinggi keadilan yang ada di Indonesia. Kami membantu para pemain sirkus Oci mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Hidup pemain sirkus Oci! Hidup! Dan akhirnya postingan mereka unggah di sosial media Instagram viral di seluruh Indonesia. Sehingga banyak orang yang mendukung para korban sirkus Oci dan berharap keadilan ada untuk mereka. Setiap insan lahir dengan hak untuk hidup, bermimpi, dan bersuara tanpa takut. Tapi saat orang-orang dipaksa bekerja, saat suara dibungkam, hak itu berubah jadi luka yang dalam. Indonesia bukan sekedar tanah air, tapi janji untuk menghormati setiap manusia.